Bapak dan Ibu, sebagaimana pertemuan terdahulu kita sudah menganggap relatif selesai soal bahasan nikmat kubur dan juga azab kubur, maka kita kembali kepada kondisi alam dunia sebelum kiamat, yaitu tentang amaratus sa'ah atau tanda-tanda dari hari kiamat itu sendiri. Ulama yang membahas masalah tauhid atau iman umum membahasakan ini termasuk dalam kategori nubuwat. Nubuwat dari asal kata naba, berita. Nubuwat artinya adalah berita yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul tentang masa depan akan terjadi seperti dikabarkan. Itu namanya nubuwat. Berita dari Allah dan Rasul, bahkan lebih spesifiknya kepada Nabi, karena kita tidak tahu kabar Allah ini kecuali lewat lisan Nabi SAW. Maka kita ringkas, berita yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang masa depan akan terjadi persis seperti yang beliau beritakan, seperti yang beliau kabarkan. Maka sebelum kita bicara tentang penghancuran alam semesta atau kiamat itu, dan juga peristiwa-peristiwa luar biasa sudah itu, maka ada tanda-tanda sebelum peristiwa ini terjadi. Sehingga di situ ulama merinci amarat itu, tanda-tanda ini dibagi kepada kategori yang amarat as-sughra atau tanda-tanda kecil, dan juga ada amarat al-kubra, tanda-tanda besar kiamat. Nah, kita kalau merinci dari banyak hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda kecil kiamat, umum dari bahasa Nabi SAW kita menyimpulkan ada perubahan yang signifikan dibandingkan dari masa jayanya kaum muslimin. Ini kalau boleh kita simpulkan bahasa umumnya, ada perubahan yang sangat berarti, sangat berbeda di tengah masyarakat dunia secara umum, juga masyarakat muslim secara khusus, dibanding masa jayanya Islam terdahulu. Di antaranya adalah kalau di masa tegaknya hukum Allah Ta'ala, maka unsur jarimah atau kriminalitas itu sangat minim karena penerapan hukum Allah, karena penerapan syariat Islam ini, sehingga ulama fikih menyimpulkan hukum Islam itu penerapannya menghasilkan dua hal. Yang pertama makna zajar, yaitu takut untuk orang maju melanggar, itu namanya zajar. Jadi orang ada hukuman takut berani maju melanggar. Yang kedua unsur roda. Roda itu ada orang yang melanggar dihukum menjadikan orang lain takut untuk melakukan dosa yang sama. Ini uniknya unsur zajar dan roda. Kita ulang. Zajar adalah hukuman yang menjadikan orang takut untuk berani maju melanggar. Jadi kalau dia zajar, dia takut dirinya untuk tidak melanggar. Sedangkan unsur roda, orang mengambil pelajaran dari orang lain yang melanggar dan dihukum, dikenai sanksi syariat, sehingga orang lain takut untuk terjerumus kepada dosa yang sama. Maka memang sejauh rentang mulai dari masa kenabian diikuti oleh Khulafatur Rasyidin, berlanjut kepada Bani Umayyah di Damaskus, berlanjut kepada Bani Abbasiyah di Baghdad, pulang ke Bani Umayyah Andalusia, kemudian ke Bani Fatimiyin di Mesir, dan juga Mamalik sesudahnya, dan berakhir di Turki Utsmani. Itu kita tidak mendengar kriminal dengan angka yang tinggi sepanjang sejarah. Kenapa? Orang takut melanggar. Kalau ada yang terlanjur melanggar, yang lain jadi takut untuk terjerumus ke dosa tersebut. Nah, tanda kiamat adalah dengan tidak tegaknya hukum Allah ini, maka pelanggaran-pelanggaran itu menjadi pertanda kiamat. Maka kata Nabi SAW, salah satu tanda kiamat kecil adalah yaksuru al-haraj, banyaknya pembunuhan. Di hukum Allah, pembunuhan, orang zajar, orang jadi takut untuk maju, karena kalau dia berani membunuh, dia takut nanti dikisos. Sianan sayang jo nyawa, jo hidupnya, tidak akan berani membunuh orang lain. Itu zajarnya. Kalau ada yang lain berani membunuh, karena dia yang ini dikisos, itu orang lain jadi roda, takut juga melihat orang kena kisos, dia akan kena kisos. Orang jadi takut membunuh. Tapi hari ini media mengabarkan kepada kita dalam skala provinsi
dalam skala nasional, bahkan skala internasional, entah berapa darah dan nyawa yang melayang dibunuh. Kadang di mata kita yang tidak terlibat kriminal dipandang hal-hal sepele, kok bisa ujungnya bunuh orang. Bacakak dek gara-gara menokok wawaw tetangga membunuh. Itu kan sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena dia tidak takut ketika berani membunuh orang, nyawanya akan hilang. Apalagi kalau kita ukur dengan hukum positif di negara kita. Kemungkinan orang dihukum mati jauh lebih kecil dibanding hanya kadar penjara 10, 15, 20 tahun. Itu pun nanti taruhlah dia penjara 20 tahun gitu. Dengan dia berbuat baik, berlaku baik di penjara, bisa jadi dia dapat remisi sampai hukumannya tinggal 8 tahunan. Nanti dia keluar bunuh orang lagi. Tidak ada unsur zajar dan rada ketika tidak tegaknya hukum Allah Ta'ala. Demikian juga bahasa Nabi soal kriminal yang lain adalah wa yushrabul khamr. Khamr diminum. Di zaman Nabi, di masa Khulafatur Rasyidin, pelanggaran meminum khamr ini juga ada, tetapi angkanya sangat rendah karena cie duo berani melanggar kau menjadikan lain takut. Hari ini justru di sebagian daerah, mungkin termasuk nasional kita, apalagi internasional, justru dilegalkan meminum khamar. Maka betul kata Nabi, yushrabul khamr. Khamar diminum. Sesuatu yang merusak akal justru dianggap legal. Terserahlah bahasa di perundang-undangan, ada yang dengan sistem mengukur prosentase kadar alkohol segala macam. Tetapi inti yang kita bahas adalah ini menjadi tanda kecil kiamat. Kemudian lagi, kalau boleh kita beralih di luar kasus kriminal, kita menjawab lebih kurang 4 menit. Nabi SAW mengabarkan perubahan yang dipahami di titik awal penyebaran Islam, yaitu bangsa Arab. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan rajanya. Dan ini memang unik kita dapati dalam hukum Islam, bahwasanya di dalam hukum Islam perbudakan tidak dihapus tetapi dipersempit ruangnya. Maka bisa saja dengan perang terhadap orang kafir, ketika orang Islam mereka tangkap, mereka jadikan budak, maka hukum Islam juga dengan unsur hukum sama. Nah, ini bahasa ulama kita ringkas. Al-mu'amalah ma'al muslimin bil amsal. Kalau kita interaksi internal sama muslim, kita melakukan yang lebih baik. Sehingga dari riwayat hadis kita dapati akhlak mulia itu adalah menyambungkan silaturahim kepada orang yang justru memutusnya ke kita. Orang ndak namuh nyapu awak menyapunya, berarti derajat kita lebih tinggi dibanding dia. Itu akhlak yang lebih mulia. Tapi dengan orang kafir, al-mu'amalah bil misli. Bukan berbuat yang lebih baik, tetapi berbuat dengan yang semisal. Maka berdasar pemahaman ini, hukum perbudakan dipahami. Bahwasanya ketika orang mukmin ditangkap oleh orang kafir di medan perang, mereka jadikan budak. Demikian juga orang kafir ditangkap dalam perang oleh kaum muslimin, sama juga dijadikan budak. Maka di situ ada orang kafir yang laki-laki dijadikan budak. Demikian juga ada orang kafir yang perempuan tertangkap dalam perang juga dijadikan budak. Maka hukum pernikahan dari tawanan perang itu dianggap tidak ada. Hilang hukum perkawinannya. Ketika dia menjadi budak, maka otomatis dia kalau menjadi budak tunggal majikan laki-lakinya, maka majikan laki-lakinya boleh menggauli wanita budak ini seperti mempergauli istri, hanya dengan akad serah terima dengan panglima yang membagi budak. Tidak perlu akad nikah karena memang dia bukan istri. Nah, karena dia budak, bergaul majikannya dengan dia, menghasilkan anak, anaknya ikut kepada majikan. Karena majikannya orang merdeka, anak yang lahir itu juga berstatus merdeka. Maka seperti kata Nabi, ada budak yang justru akhirnya melahirkan rajanya. Kenapa? Karena anak ini di masa depan ketika misalnya ayahnya meninggal dunia, dan itu terjadi di masa Bani Umayyah Damaskus,
Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Begitu seterusnya ke bawah. Di Bani Abbasiyah, Baghdad juga sama. Di sanalah kita mendapati hukum Islam tegak dengan sistem warisan kerajaan atau kekuasaan. Nah, ini pembahasan yang terpisah, saya tidak mengomentari ini. Yang kita garis bawahi adalah tanda kiamat ini. Bahwasanya ada raja yang lahir dari budak perempuan. Itu tanda kiamat. Perubahan hukum yang terjadi. Kemudian juga kita dapati wa antalidal amatu rabbataha. Kemudian yang kedua, wa antara ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat mereka yang dulu adalah para pengembala domba di masa depan. Nubuat Nabi mengabarkan bahwasanya mereka akan hebat, berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi. Bahasa ini sangat mudah kita pahami dengan melihat Dubai hari ini, dengan melihat Qatar hari ini, dengan melihat Arab Saudi hari ini, dan juga banyak negara Arab lainnya. Mereka dulunya, bahkan ada YouTuber yang sudah menghimpun video itu. Ini Qatar sekian puluh tahun yang lalu, ini Dubai 10 tahun, 20 tahun yang lalu, dibandingkan dengan sekarang. Maka Dubai hari ini tidak lagi Dubai yang dahulu. Itu adalah tanda kiamat. Bagaimana mantan pengembala domba menjadi masyarakat hebat yang berlomba membangun bangunan tinggi. Itu nubuat Nabi tentang salah satu tanda kecil akan datangnya kiamat. Kita cukupkan dengan waktu. Terima kasih atas perhatian. Semoga tanda-tanda ini jamaah menjadikan kita kiamatlah dake. Secara umat akan terjadi penghancuran alam semesta. Maka tanda yang paling penting bagi kita adalah kita akan masuk alam kubur. Berarti kita butuh mempersiapkan amal soleh untuk menghadapi kiamat kita masing-masing ketika ruh dikeluarkan secara paksa oleh malaikat maut dari jasad kita yang bernama kematian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.